Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vanda Megaya. Kali ini aku akan menjelaskan materi persamaan diferensial yang ketiga. Nah, apa aja sih persamaan diferensial yang ketiga itu? Subbabnya adalah yang pertama, persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Yang kedua, persamaan diferensial eksak. Dan yang ketiga adalah persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baik, langsung saja kita. Materi yang pertama adalah persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Fungsi atau f(x, y) disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen bilangan real, sehingga berlaku f kx, ky sama dengan k pangkat n f(x, y), dengan n itu disebut sebagai order dari fungsi homogen f(x, y). Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD non-homogen yang mempunyai bentuk AX plus BY plus JDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0, dengan A, B, C, P, Q, R adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen tersebut, terlebih dahulu harus memperhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ min BQ tidak sama dengan 0. Jika A per B sama dengan B per Q, namun tidak sama dengan C per R, atau AQ min BQ tidak sama dengan 0, dan jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Kondisi yang pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ min BQ tidak sama dengan 0, maka AX plus BY plus C itu sama dengan U, menjadi A dx plus B dy sama dengan du. Px plus Qy plus R sama dengan V, menjadi A dx plus B dy sama dengan dV. A dx plus dy sama dengan du dikalikan dengan Q, maka AQ dx plus BQ dy sama dengan Q du. Nah, BB dV dikalikan dengan B, maka B dV. Ini kita kurangkan, jadi P dx plus Q dy, jadi sehingga AQ min BP dx sama dengan Q du min B dV. Akan diperoleh dx-nya yaitu Q du min B dV per AQ min BP. Dengan cara eliminasi yang sama, maka diperoleh dy adalah dx sama dengan A du min P dV per AQ min BP. Kemudian substitusikan nilai U V pada persamaan kedua dan persamaan ketiga ke persamaan pertama, yaitu U dx min V dy sama dengan 0, maka U dikalikan dengan Q du min B dV per AQ min BP. Ditambahkan dengan V dikalikan A dV min P du per AQ min BP sama dengan 0. Maka U dikalikan dengan Q du min B dV plus V dikalikan dengan A dV min P du sama dengan 0. Q du min BU dV sama dengan AV dV min PV du sama dengan 0. Maka Q min PV dikalikan dengan du, Q min PV du plus AV min BU dV sama dengan 0. Setelah persamaan diferensial awal atau persamaan 1 sudah terbentuk menjadi persamaan 4, maka penyelesaian tersebut dapat menggunakan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial berikut. Dengan soal x plus 2y min 4 dx dikurangkan dengan 2x plus y min 3 dy sama dengan 0. Penyelesaian adalah maka A per P sama dengan 1 per min 2, B per Q sama dengan 2 per min 1, dan C per R itu sama dengan min 4 per min 3.
Dan angka-angka ini adalah kita dapatkan dari variabel-variabel antara X dan X, Y dan Y, dan C dan C. Karena kasus di atas nilai satu sama lain tidak ada yang sama, maka kita selesaikan dengan menggunakan kondisi yang pertama. Maka X plus 2Y min 4 sama dengan U, maka DX plus 2Y sama dengan DU. Dan min 2X min Y plus 3 sama dengan V, maka 2 min 2 DX min DY sama dengan DV. Nah, yang DU adalah akan diperoleh DY-nya 2 DU plus DV per 3, dan DX-nya diperoleh min DU min 2 DV per 3. Maka dihasilkan, setelah kita cari, hasilnya adalah min U plus 2V DU ditambah dengan min 2U plus V DV sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan penyelesaian. Nah, kita misalkan bahwa T itu adalah U per V, yaitu menjadi DU sama dengan V DT plus T DV. Nah, selanjutnya kita selesaikan atau sudah sederhanakan, maka hasilnya adalah min T plus 2 per 1 min T kuadrat DT plus 1 per V DV sama dengan 0. Nah, ini kita integralkan, jadi hasilnya adalah integral dari min T plus 2 per 1 min T kuadrat DT ditambah dengan ln V, karena integral dari 1 per V dV itu adalah ln V sama dengan ln C, dengan ln C itu sama dengan C1. Dengan menggunakan integral fungsi rasional diperoleh min 1 per 2 ln dikalikan dengan T plus 1 plus 3 per 2 ln T min 1 plus ln V sama dengan ln C. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah T min 1 pangkat 3 plus V kuadrat sama dengan C kuadrat plus T plus 1. Nah, substitusikan kembali T-nya adalah U per V, maka T min 1 itu menjadi U per V min 1 pangkat 3 plus V kuadrat sama dengan C pangkat 2 plus T plus 1 itu menjadi U per V plus 1. Oke, materi yang selanjutnya adalah persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial dalam bentuk diferensial dinyatakan persamaan diferensial eksak jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f, yaitu m dikalikan dengan mx, y dx plus nx, y dy sama dengan do m per do y sama dengan do n per do x. Jika bentuk persamaan diferensial eksak adalah mx, y dx dan nx, y dy sama dengan 0, maka persamaan diferensial dapat dikatakan eksak apabila do m per do y sama dengan do n per do x. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Pada prinsipnya, persamaan trigonometri sama dengan persamaan linear atau kuadrat. Hal yang membedakan adalah himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berupa besaran sudut. Yang kedua, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alpha X itu untuk elemen bilangan real. Jika cos X sama dengan cos alpha elemen bilangan real, maka X alpha plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan min alpha plus 3 kali 360 derajat dengan K itu elemen bilangan B. Penyelesaiannya cos 3x sama dengan cos 0, maka 3x sama dengan 0 ditambah dengan K dikali 2 dikali Pi, maka X sama dengan 0 plus K dikali 2 per 3 Pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya 0, untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah 2 per 3 Pi, untuk K sama dengan 2 adalah X-nya adalah 4 per 3 Pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 2 per 3 Pi, dan 4 per 3 Pi. Yang kedua,
Yang ketiga, penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan alfa untuk X elemen bilangan real. Jika tan X sama dengan tan alfa elemen bilangan real, maka X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Untuk catatannya adalah X dalam derajat. Jika tan X sama dengan tan A, X elemen bilangan real, maka X plus A plus K dikali Pi. Catatannya X dalam radian. Yang ketiga, persamaan trigonometri yang berbentuk sin X derajat sama dengan A, cos X derajat sama dengan A, dan tan X derajat sama dengan A. Contohnya, tentukan penyelesaian dari cos 3X sama dengan 1/2 pangkat akar 2. Penyelesaiannya, cos 3X sama dengan cos 45, maka diperoleh 3X sama dengan 45 plus K dikali 360, atau 3X sama dengan min 45 ditambah K dikali 360. Maka X sama dengan 15 ditambah K dikali 120, atau X sama dengan min 15. Jadi X sama dengan 15 ditambah K dikali 120, atau X sama dengan min 15 plus K dikali 120. Yang keempat, persamaan trigonometri yang berbentuk sin Px derajat sama dengan A, cos Px derajat sama dengan A, dan tan Px sama dengan A. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, sin 3x derajat. Sin 3x sama dengan 1/2 pangkat akar 3. Sin 3x sama dengan sin 60. 3x sama dengan 60 plus K dikali 160. X sama dengan 20 plus K dikali 120. Untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya adalah 140 derajat. Untuk K sama dengan 2, X-nya adalah 260 derajat. Tahu untuk K sama dengan 0 adalah X-nya 40 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya 160 derajat. Untuk K sama dengan 2, X-nya 280 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20, 40, 140, 160, 260, dan 280 derajat. Yang kelima, persamaan trigonometri yang memuat jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ada 4, yaitu diantaranya sin A plus sin B sama dan sin A min sin B, cos A plus cos B, dan cos A min cos B. Yang keenam adalah persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam sinus antara lain: yang pertama, A sin kuadrat X plus B sin kuadrat X plus C sama dengan 0. Dan yang kedua, A cos kuadrat X plus B cos kuadrat X plus C sama dengan 0. Dan yang ketiga, A tan kuadrat X plus B tan kuadrat X sama dengan plus C sama dengan 0. Untuk catatannya adalah jika salah satu di antara kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen tidak mempunyai penyelesaian. Yang syaratnya adalah yang pertama, selesaikan persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen seperti menyelesaikan persamaan kuadrat biasa, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kedua kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadrat. Yang kedua, persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus dapat diselesaikan apabila dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, syarat perlu, yaitu D lebih dari atau sama dengan 0, dan B adalah syarat cukup, yaitu jika S, X, dan sama dengan P, dan kita ketahui bahwa min 1 sin X itu kurang dari sama dengan 1, maka nilai sin X sama dengan P harus terletak antara min 1 dan 1, atau P itu lebih dari sama dengan min 1, dan P kurang dari sama dengan 1. Yang ketujuh, bentuk lain persamaan trigonometri. Terkadang dalam menyelesaikan persamaan trigonometri, kita perlu mengubah bentuk persamaan trigonometri yang telah diberikan menjadi bentuk persamaan trigonometri kuadrat yang melibatkan rumus-rumus trigonometri dasar, rumus identitas trigonometri, rumus trigonometri sudut serangkap, dan rumus yang lainnya.
Sebab yang terakhir yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tetapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu, maka akan diperoleh suatu persamaan yang eksak. Proses tersebut dinamakan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa adanya hubungan antara persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak. Dengan faktor integral atau integrasi, yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat keeksakan suatu persamaan diferensial eksak. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menentukan faktor integrasi pada persamaan diferensial eksak. Dan yang keempat, untuk mengetahui pada saat kapan faktor integrasi itu digunakan. Faktor integrasi digunakan pada saat persamaan diferensial tersebut tak eksak, yaitu do m x, y per do y itu tidak sama dengan do n x, y per do x. Sehingga digunakan faktor integrasi untuk mengubahnya menjadi persamaan diferensial eksak. Maka, faktor integrasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan, persamaan diferensial sebagai berikut: mx, y dx plus nx, y dy 0 tidak eksak. Akan tetapi, persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan seperti di bawah ini. Mu x, y dikalikan dengan mx, y dx ditambah mu x, y dikalikan dengan nx, y dy sama dengan 0. Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial eksak, maka mu x, y disebut faktor integrasi dari persamaan diferensial. Dengan mu sama dengan bilangan e pangkat integral gx dx, dengan gx di sini adalah rasio dari selisih turunan parsial m, dan n dengan dibagi dengan n yang dapat dituliskan sebagai berikut. Gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Atau dapat ditulis pula dengan mu bilangan e pangkat integral gy dy, dengan gy itu di sini adalah rasio dari selisih turunan parsial m dan n dengan bilangan dibagi dengan min m, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Gy sama dengan do m per do y min do n per do x per min m. Penggunaan gx ataupun gy ini tergantung pada permasalahan soal yang diberikan, mana yang memberikan faktor integrasi yang lebih sederhana antara gx ataupun gy. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang persamaan diferensial yang ketiga. Saya Veda Megavania dengan NPM 200106018 dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Metro. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.